Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berupa final project aplikasi VBook Buddies yang merupakan VBA e-book library. Jadi tema dari aplikasi ini adalah pendidikan yang sekilas dan tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan para pengguna kami untuk mendapatkan akses kepada e-book gratis. Jadi aplikasi kami ini berbentuk e-library, sebuah library online yang nanti isinya akan ada kategori-kategori buku dan detail-detail informasi tentang buku tersebut. Dan ketika buku itu diklik, maka akan terhubung ke Google Drive, dan di mana seluruh pengguna kami dapat menggunakan aplikasi ini di mana saja, yaitu hanya perlu menggunakan satu syarat, yaitu terhubung ke internet. Jadi sangat mudah dan diharapkan dapat membantu atau memudahkan pengguna kami dalam mengakses e-book gratis. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tamir Pradito dengan NRP 500620127 dan teman saya. Saya Fitriatul Uma dengan NRP 500620118 dan teman saya. Saya Deborah Sabrina Silitonga dengan NRP 50062011108. Baik, untuk selanjutnya adalah latar belakang yang akan disampaikan oleh Fitri. Silakan Fitri. Terima kasih Dito. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari pembuatan final project dari kelompok kami. Kelompok kami menerima tema yaitu pendidikan. Kami membuat sebuah perpustakaan online atau yang disebut perpustakaan digital. Latar belakang yang digunakan yaitu perpustakaan sebagai wadah yang menyediakan berbagai referensi, sumber informasi, atau pengembangan ilmu pengetahuan bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, maupun dosen. Perkembangan informasi dan teknologi komunikasi juga telah membantu pengembangan perpustakaan digital. Oleh karena itu, peneliti membuat program VBook Buddies atau VBA e-book library yang terintegrasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara membuat perpustakaan digital menggunakan Microsoft Visual Basic for Application atau VBA Excel, dan bagaimana cara mengoperasikannya, sehingga para pengguna dapat memudahkan untuk membaca buku digital atau yang disebut e-book secara gratis, serta dapat diakses di mana saja. Selanjutnya, flowchart logaritma akan dijelaskan oleh Deborah. Ya, selanjutnya mengenai flowchart logaritma dari aplikasi VBook Buddies. Tampilan utama yang akan muncul yaitu user form login, di mana kita akan masukkan username akun dan password kita. Jika username dan password tersebut valid, maka akan muncul user form home. Namun, jika username atau password tersebut masih belum tepat atau invalid, maka yang akan muncul yaitu user form login, dan kita dapat mencoba melakukan login ulang. Jika kita lupa password akun kita dapat menekan button forget password. Setelah mengklik button tersebut, maka akan muncul user form di mana kita dapat menginput email kita. Setelah melakukan penginputan email, maka akan muncul message box yang memberitahu bahwa proses penggantian password dapat dilakukan dengan membuka email yang sudah dikirim. Selanjutnya, jika kita belum memiliki akun, kita harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan mengklik tombol Register Now. Setelah mengklik tombol tersebut, maka akan muncul user form sign up. Jika username atau email belum tersedia, maka akan muncul message box yang memberitahu bahwa pembuatan akun berhasil. Namun, jika username atau email tersebut sudah tersedia, akan muncul user form yang memberitahu bahwa username tersebut sudah terpakai dan bisa coba untuk melakukan login ulang, di mana user form login akan muncul kembali. Jika login telah berhasil, maka muncul message box yang memberitahu bahwa proses login berhasil dan akan muncul user form home. Di user form home terdapat 3 button utama. Jika kita menekan button profile, maka akan muncul user form profile, di mana kita dapat melihat username, email, dan password kita. Jika telah selesai, kita dapat menekan button close yang akan membalikan kita ke user form home. Untuk penjelasan user form selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dito. Baik,
untuk penjelasan selanjutnya, seperti yang dikatakan Deborah, di user form home ini terdapat 3 button utama, yaitu button profil, button kategori, dan button home itu sendiri. Nah, ketika kita menekan button home, maka otomatis dia hanya akan mengulang atau mereload user form dari home itu tersendiri. Lalu di user form home ini, sebelum kita masuk ke kategori, di user form utamanya itu akan ada buku-buku yang merupakan buku-buku yang paling direkomendasikan atau buku-buku yang paling populer. Akan terdapat cover-cover dari buku-buku ini, dan jika kita menekan cover dari buku yang kita inginkan, maka akan membawa kita ke user form yang isinya adalah informasi tentang buku tersebut, seperti terbit, pengarang, dan yang lain-lainnya. Di user form ini sendiri terdapat sebuah tombol back, di mana jika kita menekan tombol back ini akan membawa kita kembali lagi ke user form utama, yaitu user form home. Di informasi tentang buku-buku ini, akan ada sebuah tombol, yaitu tombol Read Now, di mana jika kita menekan tombol Read Now ini akan membawa kita kepada G Drive dari e-book PDF ini, yang menggunakan fitur dari web browser yang terhubung dengan G Drive secara langsung. User form G Drive ini akan terbuka, dan nanti di kanan atas akan ada tombol silang, di mana jika tombol silang itu dibuka, akan menutup user form tersebut dan kembali kepada user form informasi tentang buku ini. Selanjutnya, jika kita kembali lagi kepada home, akan ada satu button lagi, yaitu button kategori yang masih bisa dieksplor. Ketika kita masuk ke button kategori, maka akan tersedia 5 kategori untuk sementara ini, yaitu kategori biografi, komik, self-improvement books, novel, dan edukasi. Yang dimana di user form ini akan terdapat tombol back juga, yang dimana jika ditekan, akan membawa kita kembali ke user form utama, yaitu user form home. Jika kita mengeklik salah satu kategori, contohnya misalnya kategori biografi, maka kita akan masuk ke dalam sebuah user form yang isinya adalah buku-buku dari kategori biografi ini. Untuk sementara kami masukkan ada 5 buku, dan jika salah satu buku itu ditekan atau diklik, maka akan membawa kita ke user form yang berisi informasi yang mendetail tentang buku tersebut. Yang sama, jika misalkan kita menekan tombol Read Now, akan membawa kita kepada G Drive dari e-book PDF tersebut, yang jika ditekan Close akan membawa kita kembali ke sebelumnya. Begitu juga dengan kategori dari komik. Ketika kita menekan komik, maka akan bawa kita ke sebuah user form yang isinya adalah buku-buku dari kategori komik. Begitu juga dengan self-improvement book, jika ditekan akan membawa kita ke kategori yang berisi buku-buku self-improvement, dan novel akan membawa kita ke buku-buku yang berisi kategori novel, dan yang terakhir adalah kategori edukasi, dan jika kita menekan kategori edukasi akan membawa kita ke buku-buku yang isinya adalah kategori yang merupakan kategorinya edukasi gitu. Yang jika ditekan maka flowchart atau perintah yang dilakukan akan sama, yaitu membawa ke informasi yang mendetail tentang buku, dan ujung-ujungnya akan membawa kita ke G Drive dari e-book PDF tersebut. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan sintaks, yaitu yang pertama adalah penjelasan sintaks untuk tombol login. Jadi di sini saya memakai command button, di sini dibilang command button 3, terus di sini akan ada 2 variabel, yaitu username, di sini masuk uname, dan ada masuk sandi, yaitu textbooks 2. Uname-nya di textbooks 1, masuk sandinya textbooks 2. Lalu di sini kita menggunakan logika if, di mana di sini kita ada 3 logika, atau 3 conditional, yaitu if yang pertama adalah apabila textbook 1 empty atau textbook 2 empty, maka akan muncul sebuah message box yang isinya adalah kolom username atau password harus diisi. Nah, di sini berarti adalah program mendeteksi bahwa textbook 1 atau textbook 2 ini bakal ada, kalau misalnya ada yang kosong gitu ya. Jadi jika ada yang kosong, maka muncul sebuah message box. Terus kondisi kedua, ini menggunakan sebuah function, yaitu getLogin yang saya taruh di modul 1. Sama, di sini juga menggunakan variabel textbook 1 dan textbook 2. Dan tujuan dari function getLogin ini adalah untuk men-search atau mencari data di dalam sebuah spreadsheet, gitu ya. Dalam sebuah sheet-nya langsung, apakah username dan password yang dimasukkan itu ada di dalam database.
Dan jika misalkan emang ada, maka akan muncul sebuah message box yang isinya selamat datang dan textbook 1. Textbook 1 ini adalah username-nya. Jadi misalkan username-nya Sandi, atau username-nya misalkan Andi gitu ya, maka akan muncul sebuah message box selamat datang Andi gitu. Yang dimana nanti akan tertulis di range I2 yaitu textbook 1 value. Jadi dia akan mengcopy di spreadsheet yaitu di range I2. Dan ketika sudah berhasil, maka dia akan unload me di sini untuk menutup user form dari login dan home.show yaitu untuk memunculkan user form home. Dan kondisi terakhir adalah jika message box jika password atau username salah, maka akan muncul sebuah message box yang isinya adalah username atau sandi itu salah. Lalu kita tutup dengan if dan ends up gitu ya. Lalu di bawah tombol login atau di user form login ini juga bakal ada sebuah tombol yaitu tombol sign up yang isinya adalah load sign up dan sign up.show yang gunanya untuk memunculkan user form dari sign up. Baik, untuk selanjutnya adalah masih di tombol login yaitu saya akan menjelaskan function dari get loginnya ini yaitu akan menggunakan logika boolean yaitu logika yang hanya ada dua kemungkinan yaitu true or false gitu ya. Di sini sama variabelnya username dan password. Di sini kita dim r-nya as range, terus dim data as range, dim baris as long, dan dim sandi as string gitu ya. Lalu di sini adalah with sheet 1, yaitu kita memberitahu bahwasanya data kita simpan di sheet 1. Lalu baris sama dengan range a1 .n excel down.row ini untuk mengidentifikasi baris kosong gitu ya. Jadi di sini range A1 kita mulai mengidentifikasi barisnya itu dari baris A1. Lalu sini adalah set data range A2.2a baris ini ya. Maksudnya adalah dia mengidentifikasi baris ke bawah yaitu dari A2. Jadi tempat kita menyimpan username itu di A2. Lalu sini set R. Nah, R ini kan kita fungsionin sama seperti data itu sebagai range. Lalu data.find di sini gunanya adalah untuk perintah untuk mencari data tersebut. Dan ini jika if not R is nothing then, maksudnya adalah jadi jika misalnya nanti R ketemu, username itu ketemu, maka dia akan mencari sandi, yang dimana R.offset 0,3.value, yang artinya dia akan mencari passwordnya ini kita taruh, atau sandi ini kita taruh 3 kolom di kanan dari username. Jadi misalkan username-nya tadi ada di A2, maka barisnya nanti akan ada berarti di D2 gitu ya. Jadi 3 baris dari si tempatnya username gitu. Dan jika get login, sandi sama dengan pass. Jadi jika sudah benar sandinya itu sesuai dengan password yang ada di database, maka dia akan lanjut dan kembali ke logika ini ya, ke logika user form login tadi. Dan jika misalkan dia salah, maka dia akan false dan akan menyuruh untuk memasukkan passwordnya kembali gitu. Nah, itu akan kembali ke perintah pada tombol login. Baik, untuk selanjutnya adalah logika atau sintaks untuk tombol sign up, yaitu ya 11-12 hampir sama dengan tombol sign in, yaitu di sini adalah kita menggunakan logika if juga. Di sini n sama dengan WSL. Ini adalah untuk menghitung baris kosong ya di sini, yaitu di baris B. Lalu ini ada sheet ya di sheet 1 di sini. Nah, di sini akan ada kita juga menggunakan logika if. Logika if yang pertama itu adalah sama seperti tadi, yaitu jika misalkan ada kolom atau textbook yang tidak terisi gitu ya. Misalkan kan variabelnya ada username, ada email, ada password gitu ya. Nah, jika misalkan salah satu tidak terisi, di sini akan ada message box seluruh data yang ada harus terisi, yaitu untuk memberitahu bahwasanya seluruh data itu harus diisi gitu ya. Nah, di sini nih textbook 1 sama dengan empty, textbook 2 dengan empty ini gunanya untuk mendeteksi bahwasanya textbook ini kosong gitu. Lalu yang kedua adalah else if modul 2.getLogin2. Nah, ini sama seperti tadi, gunanya adalah untuk mencari yaitu di database ada nggak username ini di database gitu ya. Karena ini kan sign up gitu ya. Kalau misalkan ada di database, maka nanti
maka message box-nya nanti akan muncul username tidak tersedia karena sudah dipakai orang lain terlebih dahulu gitu ya, sudah dipakai user lain. Dan untuk yang aktif selanjutnya adalah untuk mencari email, yaitu modul 3.getlogin3, yaitu cari email sama seperti tadi username. Jika misalnya emailnya udah ada, maka akan muncul sebuah message box bahwasanya email telah terdaftar. Jadi maksudnya emailnya itu udah berhasil gitu ya, udah didaftarin orang terlebih dahulu, udah dipakai orang. Nah, selanjutnya jika misalkan else atau kondisi, jika semuanya tidak terjadi, yaitu berarti akunnya berhasil terdaftar, maka akan muncul message box, username berhasil terdaftar, lalu di sini akan tercopy gitu ya di dalam sebuah spreadsheet, itu untuk di dalam database otomatis akan ke copy data-data yang dimasukkan di textbook 1, textbook 2, textbook 3, dan textbook 4. Terakhir jika sudah, maka dia akan unload me, yaitu untuk menutup user form dari sign up tersebut. Baik, untuk selanjutnya adalah masih dari tombol sign up, yaitu di sini function get login 2 sama get login 3-nya. Jadi sama seperti penjelasan di get login 1, fungsi dari get login 2 dan get login 3 ini adalah intinya adalah mencari data gitu ya di dalam spreadsheet, di dalam sheet-nya. Jadi sama, ini range-nya B1, terus ini datanya di A2 ya. Di A2 karena kita menyimpan username itu di kolom atau di kotak itu A2 gitu ya. Karena A1 kan nanti ada headline-nya gitu, terus di A2 ini baru kita mulai menyimpan datanya. Nah, di sini sama kita menggunakan boolean, jadi logikanya cuma ada dua, true atau false gitu ya. Jika misalkan true, maka berarti username ini bisa dipakai gitu ya, belum ada di dalam intinya jika misalkan true berarti nanti username ini bisa kita pakai atau akan lanjut gitu ke user form selanjutnya. Tapi jika misalkan memang false, nanti harus memasukkan username lain gitu ya, akan muncul textbox gitu. Sama untuk get login 3 juga menggunakan logika yang sama, cuman perbedaannya di sini jika misalkan ini menggunakan jika ini untuk mencari username, ini lebih tepatnya untuk mencari password gitu ya, dan di sini kita naruhnya di C2 gitu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Deborah. Ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sintaks yang digunakan untuk tombol pada gambar home yang berada di bagian kiri bawah user form. Sintaks tersebut dimulai dari private sub image 17_click, lalu unload me, itu untuk menutup user form home, dan load home.show, itu untuk menampilkan user form home itu sendiri. Lalu, jika menekan tombol gambar home, maka akan muncul user form home atau halaman utama. Halaman home atau halaman utama ini menunjukkan rekomendasi dari buku yang bisa dibaca atau buku yang paling populer dibaca. Lalu selanjutnya mengenai sintaks yang digunakan untuk tombol pada gambar kategori yang berada di bagian tengah bawah user form. Sintaks untuk memunculkan user form kategori yaitu dimulai dari private sub, lalu unload me, yaitu untuk menutup user form home, lalu load kategori.show, itu untuk menampilkan user form kategori. Jika menekan tombol gambar kategori, maka akan muncul user form kategori atau halaman kategori. Halaman kategori ini akan menunjukkan 5 kategori buku yang dapat dibaca. Untuk sintaks selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri. Baik, saya akan menyampaikan sintaks yang digunakan untuk memunculkan halaman profile. Di sini sintaksnya yaitu private sub dari image 20_click, lalu unload me untuk menutup user form profile, dan load profile.show untuk menunjukkan user form profile itu sendiri, lalu end sub. Di sini terlihat gambar profile yang ada nama, username, dan email dari pengguna.
lalu ada tombol close. Sintaks yang digunakan tersebut berada di bagian kanan bawah dari user form home. Setelah menekan tombol profile, maka akan memunculkan user form profile ini. Selanjutnya adalah sintaks untuk menampilkan user form B1. B1 ini adalah buku dari kategori biografi yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Sintaksnya yaitu private sub image 1 underscore click unload me untuk menutup user form B1, lalu load B1.show untuk menampilkan user form B1 itu sendiri. Ketika kita mengklik cover buku dari kode B1 atau Di Bawah Bendera Revolusi ini, maka akan muncul informasi buku, yaitu informasi buku ada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah informasi buku dari Di Bawah Bendera Revolusi. Ada judul buku, author, publisher, terus tahun dipublishnya, halaman buku, dan genre buku itu sendiri. Private sub image 2 underscore click, lalu unload me untuk menutup user form ini, lalu load biografi.show. Ini digunakan untuk tombol dari back yang ada di sebelah kiri atas dari user form B1. Lalu selanjutnya, sintak tombol untuk read now. Tadi di user form informasi buku ada command button read now. Sintaks dari command button read now tadi yaitu private sub command button 2 underscore click, lalu load user form 1, user form 1.show. Ini untuk menampilkan user form 1, yaitu isinya dari ebook PDF buku tadi. PDF ebook ini disimpan di G Drive, sehingga ketika tombol read now ini diklik, maka akan tersambung di G Drive itu sendiri. Selanjutnya, tampilan demo program akan dijelaskan oleh Dito. Baik, untuk tampilan demo programnya akan ada beberapa. Ini yang pertama adalah untuk di sign in ya, yaitu ada nama, username, email, password, terus ini ada tombol register, yaitu gunanya adalah untuk menjalankan sintaks sign up tadi gitu ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu selanjutnya adalah untuk ini adalah untuk tombol sign in-nya, akan ada username, password, login, forget password gitu ya, terus ini register now. Lalu ini adalah untuk tombol home-nya atau user form home-nya. Di sini ada tombol home, tombol kategori, dan tombol profile. Dan di sini juga ada buku-bukunya. Jika misalnya bukunya ditekan, nanti akan membawa ke user form yang berisi informasi tentang buku tersebut. Gitu. Selanjutnya ini adalah kategori. Ibarat kalau misalnya kita menekan user form kategori ini akan membawa kita ke kategori-kategori, isinya ada biografi, lalu ada komik, ada edukasi, ada novel, lalu ada self improvement book. Dan jika misalnya kita menekan kategori gitu ya, terus nanti kan akan muncul buku-buku. Nah, ini nanti setelah bukunya ditekan atau detail bukunya ditekan, maka akan muncul sebuah user form yang isinya adalah detail dari buku-buku atau informasi dari, contohnya misalnya kayak gini, Di Bawah Bendera Revolusi akan muncul detailnya seperti author, publisher, publication year, number of page, dan genre-nya. Dan yang terakhir adalah ini untuk yang terakhir, ini adalah ketika kita menekan tombol read now gitu ya, ini kan tombol read now nih, jadi jika read now-nya ditekan akan membawa kita ke user form yang isinya adalah
user form yang terhubung dengan web browser untuk membuka G Drive gitu dari file yang berasal. Jadi itu sekian untuk demo program sederhananya, dan untuk yang lebih mendetail atau lebih rincinya akan dicontohkan oleh Deborah dan Fitri. Silakan Deborah untuk bisa mulai bisa share screen mungkin. Ya, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi VBook Buddies ini. Yang akan muncul pertama kali yaitu layar sheet Microsoft Excel itu sendiri, dan kita dapat mengklik button VBook Buddies ini untuk menampilkan aplikasi VBook Buddies. Ya, yang seperti sudah saya jelaskan di flowchart VBook Buddies, tampilan utama yang akan muncul yaitu user form login, di mana di sini kita dapat menginputkan username akun kita dan password. Lalu jika kita belum memiliki akun, tentunya kita harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana proses sign up pembuatan akun di VBook Buddies. Kita klik button register now ini. Nah, setelah mengklik button register now, maka yang akan muncul yaitu user form sign up. Di sini kita dapat mengisikan nama, lalu username, lalu email, dan password akun kita. Nah, setelah selesai menginputkan semua data, kita dapat mengklik tombol register ini. Nah, jika username-nya belum tersedia, berarti proses pembuatan akunnya berhasil dan akan muncul message box username berhasil terdaftar. Setelah klik OK, maka kita akan diarahkan kembali ke user form login. Nah, di sini juga ada button forget password. Jika kita lupa password dari akun kita dapat mereset ulang password. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mereset ulang password. Kita klik button forget password ini. Setelah mengklik tombol tersebut, maka yang akan muncul yaitu tampilan dari user form forget password. Di sini kita dapat menginputkan email kita, lalu klik tombol send request ini. Nah, maka akan muncul message box, silahkan periksa email Anda, dan dari email yang sudah dikirimkan tersebut, kita dapat mereset password kita. Setelah klik OK, maka kita akan diarahkan kembali ke user form login. Dari akun yang telah berhasil kita buat tadi, kita inputkan di user form login ini. Username Deborah123, lalu tadi passwordnya 123. Setelah itu, kita klik tombol login. Nah, jika username dan password akunnya sudah sesuai, maka akan muncul message box selamat datang, lalu nama akun kita. Di sini nama akun saya Deborah123, maka selamat datang Deborah123. Lalu saya klik OK. Nah, yang akan muncul yaitu user form home. User form home ini sendiri terdiri dari 3 button utama, yaitu button home, button kategori, dan button profile. Jika kita mengklik button home, maka yang akan muncul user form home itu sendiri. Nah, untuk button-button selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri. Baik, pada user form home ini ada buku rekomendasi dan buku yang populer. Kita bisa membaca buku dari mengklik cover yang ada di
sebelah sini. Misal buku Bad Boys Effect, diklik covernya, maka akan muncul informasi dari buku Bad Boys Effect ini sendiri, yaitu ada nama author, publisher, terus tahun terbit, lalu halaman e-book itu ada berapa, lalu genre dari buku itu sendiri. Lalu di sini ada button Read Now. Jika kita klik, maka akan memunculkan user form yang akan langsung tersambung di G Drive. Maka menggunakan koneksi internet untuk membukanya. Di sini kita bisa membaca e-book ini dengan nyaman. Setelah itu, jika sudah selesai membaca, bisa di-close user form-nya dengan menekan tombol X, maka akan diarahkan kembali di informasi buku. Lalu di sebelah kiri atas ada tombol back. Jika diklik, maka akan memunculkan user form dari kategori. Nah, buku Bad Boys Effect ini berada di kategori novel. Lalu di dalam user form kategori ini ada tombol back yang ada di kiri atas dan ada tombol home di kiri bawah. Semisal kita menekan tombol home ini, maka akan diarahkan ke user form home. Nah, ini akan diarahkan ke user form home ini. Selanjutnya, misal kita mengklik tombol profile yang ada di sebelah kanan bawah, maka akan memunculkan informasi dari profil yang kita buat tadi. Misal ini tadi Deborah membuat akun dengan nama Deborah, lalu username-nya Deborah123, lalu ada emailnya deborah@gmail.com. Di sini jika ingin menutup user form profile, maka ada button close. Nah, ini akan diarahkan kembali ke user form home. Selanjutnya ada button kategori yang berada di tengah. Jika diklik, maka akan memunculkan user form kategori. Di sini kategori terdapat 5 kategori buku. Yang pertama ada biography book, ada komik, ada education book, ada novels, ada self-improvement book. Semisal kita membuka button biography books, maka akan memunculkan isi dari kategori biografi. Di sini kelompok kami mengisi dengan 5 buku masing-masing. Misal kita buka buku dengan judul Gus Dur, maka di sini akan munculkan informasi buku dari biografi Gus Dur ini. Ada author, publisher, publication year, terus nomor halaman, lalu genre dari buku ini. Lalu jika kita menekan read now, maka seperti tadi akan diarahkan ke user form yang memanggil browser G Drive. Kita tunggu beberapa saat karena membutuhkan koneksi internet. Di sini maka bisa dibaca buku dari biografi Gus Dur ini. Lalu misal close. Nah, ini bisa seperti tadi, ada tombol back di sisi kiri atas. Jika ditekan, akan mengarahkan pada user form kategori dari biografi. Nah, misal kita tekan lagi tombol back yang ada di kiri atas.
maka akan diarahkan ke user form kategori. Misal kita buka lagi button comics. Maka di sini ada contoh beberapa buku dari komik. Kita back lagi. Seperti sebelum-sebelumnya, jika cover buku itu diklik, maka akan memunculkan G Drive dari e-book itu. Lalu misal dari education books, juga ada 5 contoh buku dari kategori education. Lalu dari kategori novel, maka akan muncul buku dari kategori novel itu sendiri. Lalu ketika dikembalikan lagi, misal membuka self-improvement book, maka akan muncul buku-buku yang ada di kategori self-improvement. Kita bisa langsung kembali di user form home dengan mengklik tombol home. Oke, itu yang bisa saya dan Deborah sampaikan untuk demo dari aplikasi VBook Buddies ini. Saya kembalikan ke Muhammad Tamir. Baik. Untuk selanjutnya, mungkin itu saja dari kami, dari kelompok 13. Dari saya, Muhammad Tamir Pradito, lalu ada Deborah Sabrina, dan ada Fitriatul Umah. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan atau apapun lainnya dalam penyampaian presentasi, penyampaian program, ataupun pembuatan program. Semoga program ini dapat bermanfaat, khususnya kepada kami sendiri, juga semoga bisa menjadi bahan pembelajaran sendiri bagi kami. Kami dari kelompok 13 mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.